Oke anak-anak, dipersiapkan bukunya. Sekarang kita akan membahas mengenai vektor satuan. Oke, sudah? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, coba dilihat di papan. Di sana ada kurva atau koordinat. Nah, kalau dalam matematika sudah pernah diajarkan ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y, atau koordinat X dan koordinat Y. Nah, seandainya ibu isi di sini misalnya ada sebuah titik, di mana titik itu posisinya di sini. Dan ibu sebut ini adalah titik A. Oke, kalau kita hubungkan garis untuk mengetahui posisi dari A itu. Nah, kalau dalam matematika biasanya kan ditulis begini ya, X, Y. Begitu ya. Nah, jadi nilai A ini, lihat dalam sumbu X-nya dia di sini ada ketemu angka 2 ya, kemudian di Y-nya 2. Nah, sehingga posisi dari A itu adalah, titik A itu adalah 2,2. Nah, kalau dalam fisika juga sama, cuman nanti bedanya kalau di fisika itu nanti sumbu X dan Y ini kita ganti menjadi I dan J, dimana untuk X-nya itu adalah I, Y-nya itu adalah J. Oke, sudah anak-anak sampai di sana? Nah, kalau seandainya nanti kalian disuruh menentukan vektor satuan dari titik ini. Kalau ini kan masih dalam bentuk matematikanya. Nah, kalau dalam fisikanya disuruh menentukan vektor satuannya, maka A sama dengan terlalu kecil ya, A sama dengan, ya tinggal ditambahkan aja untuk X dan Y nya, maka 2I plus 2J. Nah, ini untuk nilai A nya, atau untuk vektor satuan dari A. Nah, inilah yang disebut dengan vektor satuan. Oke, kenapa dia plus? Kalian perhatikan ya, karena di sini dalam sumbu atau koordinat ini dia bernilai positif. Kalau seandainya nanti dia ke samping sini dan ke bawah sini dia bernilai negatif. Itu kembali ke matematika anak-anak ya, jadi diingat kembali. Nah, kemudian ibu akan pindah titik A ini ke sini sehingga dia disebut dengan titik B. Dia berpindah ke sini. Nah, berapakah vektor satuan dari B itu? Nah, sama. Ingat, kalau vektor satuan yang ditanya berarti kalian menyelipkan I dan J-nya ya. Nah, lihat aja untuk X atau I-nya di sini nilainya atau menunjukkan angka 6. Ingat, 6I plus, lihat yang di sini Y-nya 2J. Itu untuk titik B-nya. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Inilah yang disebut dengan vektor satuan. Vektor satuan. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas dua subbab ya, dimana vektor satuan ini ditinjau dari segi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk yang 2 dimensinya itu disebut dengan yang ini ya, yang I dan J ini yang disebut dengan 2 dimensi. Sedangkan untuk yang 3 dimensi nanti dia variabelnya ada 3, yaitu ada I, J, dan K. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini adalah yang 2 dimensi. Nah, ini yang disebut dengan 2 dimensi. Oke. Nah,
di sini kita akan mencari bagaimana cara kita menghitung vektor satuan ini. Misalnya yang ditanya adalah resultan dan panjang atau besar dari vektornya. Nah ini ya, Ibu contohkan. Oke, sudah ya? Jelas ya? Nah, ada vektor A, vektor satuan A yang seperti di papan ini ya, 2i plus 2j, kemudian vektor B-nya 6i plus 2j. Nah, vektor satuan ini kalian disuruh menghitung berapa sih resultan dan panjang atau besar dari vektor ini. Hitunglah A resultan, B panjang atau besar. Oke, sudah ya, kita bahas yang pertama ya anak-anak ya, di mana yang pertama yaitu resultannya. Nah, untuk resultan itu biasanya identik dengan penjumlahan ya, di mana A plus B sama dengan. Nah, bagaimanakah cara kita menjumlahkan jika kalian menemukan permasalahan seperti ini? Nah, ingat, mungkin di matematika juga sudah pernah dibahas, di mana cara kita menjumlahkan variabel yang seperti ini adalah kita kumpulkan variabel yang sama, kemudian dijumlahkan ya. Kebetulan ini IJ sama, jadi gampang ya. Oke, kita tulis 2i plus 2j. Nah, ini untuk yang A ya, ditambah, karena di sini dimintanya ditambah, yang B-nya 6i plus 2j. Nah, di sini kalian jumlahkan yang ini dengan yang ini, yang seperti Ibu bilang tadi, kemudian yang ini dengan yang ini. Ya, jadi variabel yang sama itu dijumlahkan. Oke, 2i ditambah 6i berapa? 2 ditambah 6 ya 8i. Ingat ini plus ya, ditambah 2j plus 2j ya, jadi 4j. Nah, inilah yang disebut dengan resultannya, resultan dari vektor. Kalian sudah dapat ya. Kemudian kalian disuruh mencari besarnya, yang B. Diingat ya, kalau untuk besarnya itu seperti rumus yang dahulu yang pernah Ibu bahas, di mana kalian buka lagi videonya yang seperti ini. F sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, yang ini diakarkan. Yang ini masih ingat anak-anak? Nah, untuk yang nomor B kalian gunakan juga rumus yang ini, sama ya seperti yang ini. Oke, kalian tinggal masukkan rumus ya, cuman diganti F-nya itu diganti dengan K plus B, harga mutlak. Ini hanya pembeda saja ya anak-anak ya, tandanya ini. Kalian tinggal masukkan saja, F1 itu sama dengan XI-nya ya, XI kuadrat ditambah Y kuadrat, ini diakarkan. Oke, kalian kan sudah tahu nilainya ya, jadi nilai dari XI itu 8, tidak perlu ditulis I nya lagi ya, karena itu nilainya 8 plus kuadrat, kemudian 4 kuadrat, ini diakarkan. Tetap ya, jangan akarnya dilupakan, karena banyak soal yang pertemuan lalu itu banyak melupakan menulis akar. Nah, kemudian
akar dari 8 kuadrat dijumlahkan atau ditambahkan dengan 4 dikuadratkan. Oke, kalau kuadrat atau pangkat 2 itu penyelesaiannya adalah dikalikan dengan bilangan yang sama yang dipangkatkan ini. Misalkan 8 kuadrat, jadi yang dicari itu adalah 8 dikali 8, bukan 8 dikali 2. Nah ya, ingat lagi matematikanya. 8 dikali 8 ya 64, ditambah 4 dikali 4 16. Ini masih akar ya, akar dari 64 ditambah 16 sama dengan berapa? Ya, sama dengan akar dari 80. Sama dengan akar 80. Oke, akar 80. Nah, anak-anak perlu juga kalian ingat kalau hasil akhirnya akar 80 itu kan berapa dikali berapa dengan angka yang sama dan menghasilkan 80 itu mungkin agak susah ya. Kalian buat dalam bentuk akar seperti ini juga nggak masalah, atau kalian mau buka juga boleh ya, boleh nggak mau dibuka. Caranya itu adalah sama dengan akar 80 ini berapa dikali berapa dikali berapa, 4. Ibu misalkan ya 4 dikali 4 dikali 5. Akar 4 itu 2, akar 4 itu 2 dikali akar 5 itu nggak ada ya, sehingga hasilnya menjadi, nah ini anak-anak ya, sehingga hasilnya menjadi 4 akar 5. Ini dilihat ya, jadi hasilnya adalah kalian mau buat sampai akar 80 boleh, sampai di sini boleh, atau mau diselesaikan sampai di 4 akar 5 juga boleh. Nah anak-anak, yang ini untuk yang 3 dimensi. Sekarang yang ke poin 2 ya. Jadi yang pertama tadi sudah yang ini. Nah sekarang kita lanjutkan untuk yang 3 dimensi, dimana tadi ini yang bedanya ya, kalau 2 dimensi I dan J, kalau yang 3 dimensi I, J, dan K. Nah untuk biar lebih gampangnya ibu langsungkan ke contoh soal ya. Jadi untuk yang 2 dimensi dan yang 3 dimensi sama saja sebenarnya caranya anak-anak ya, untuk menentukan resultan dan panjang vektornya sama saja, cuma nanti tetap kalian harus kumpulkan yang mana variabel yang sama. Kemudian kalau yang dimintanya dijumlahkan silahkan dijumlahkan, kalau yang mintanya dikurangi silahkan dikurangi. Nah di sini ibu sudah berikan contoh di mana dalam vektor satuan yang 3 dimensi. Nah di mana vektor A-nya itu bernilai 2i plus 5j minus 4k. Kemudian yang vektor B-nya 3i minus 2j plus 2k. Nah dari kedua vektor ini kalian disuruh menentukan resultan dan panjang vektor dari A plus B, dan yang kedua A minus B. Nah kalau tadi yang di 2 dimensi kan yang dimintanya hanya A plus B aja ya resultannya. Nah kalau yang sekarang dimintanya 2 ya, yang dimana A plus B dan A minus B. Sama saja caranya anak-anak ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang poin A. Oke, yang A dulu ya. Yang A dimana yang diminta adalah A plus B. Kalian sudah mencari resultan vektornya ya. Yang pertama kita cari dulu.
2i plus 5j min 4k. Sekarang kanan ya. Ibu kecilkan biar cepat. A plus B sama dengan 2i plus 5j min 4k. Ini ditambahkan dengan yang B nya 3i minus 2j plus 2k. Ini ditutup. Oke anak-anak ya. Oke, nah kalau tadi yang seperti ibu bahas, jadi kalian kumpulkan sama juga variabel yang sama dikumpulkan ya. Jadi 2i dikumpulkan dengan 3i, ini dicari variabel yang sama, kemudian j dengan j, kemudian k dengan k. Nah ayo, 2i plus 3j, 2 ditambah 3 ya, 2i ditambah 3i 5i. Pelan-pelan aja ya nak ya. Kemudian ini ditambah 5j min 2k. 5j yang ini ya, 5 ditambah min 2, 5 ditambah min 2 sama dengan 5 dikurang 2, artinya ya berapa? 5 dikurang 2 ya 3j. Ingat lagi plus oke, yang ketiga min 4 ditambah 2. Kalian hitung 4 dibayar 2 masih minus 2 ya. Ini min 4 ditambah 2 ya, min 4 ditambah 2 ya, jadi masih 2 tangan ya, sama dengan 5i ditambah 3j minus 2. Sorry, ini k nya kurang, dikurang 2k ya. Jadi hasilnya adalah 5i plus 3j minus 2k. Nah inilah yang disebut dengan resultan faktornya ya. Jadi yang A sudah dapat resultannya, kemudian yang ditanya lagi adalah panjangnya, berarti A plus B. Ingat isi tanda seperti ini ya, kalian tinggal masukkan saja sama seperti tadi yang 2 dimensi, xi kuadrat ditambah j kuadrat ditambah x z. Nah ini z ya, z k kuadrat i j k. Oke, nilainya 5 kuadrat, sorry diakalkan ya, 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Oke, kalian kuadratkan 5 dikali 5 25 ditambah 3 dikali 3 9 ditambah min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat, min 2 dikali min 2, min kali min plus ya, jadi plus 4.
25 ditambah 9 ditambah 4. 25 ditambah 9 itu 34, 34 ditambah 4 ya, akar 3800. Ya, sampai di sini aja, nggak usah dikeluarkan ya, jadi cukup sampai di sana saja, yaitu akar dari 38. Nah, inilah yang disebut dengan panjang vektornya. Ini ya, ini adalah panjang atau besar vektor. Oke, ini untuk yang A. Sudah paham ya anak-anak ya untuk yang A-nya? Oke, kemudian kita lanjut untuk yang B-nya. B-nya tinggal kalian karena yang dimintanya adalah minus ya, jadi yang dimintanya minus. Oke anak-anak, sekarang kita bahas yang poin B, dimana tadi kalau yang A-nya dimintanya A plus B-nya, kemudian yang B-nya itu adalah A minus B. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurangi. Kalian masukkan sama ya. 2i ditambah 5j dikurang 4k dikurang 3i min 2j plus 2k. Oke, variabel yang sama. Kalian cari variabel yang sama, kemudian kalian operasikan sesuai dengan yang diminta ya. Oke, berapa? 2i min 3i. 2i min 3i. Berapa hasilnya? 2i min 3i. 2i, 2 dikurangi 3 berapa? Ya, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1 ya. Jadi min 1 min 1i ya, min 1i, kemudian plus 5j dikurangi 2j plus 5 yang ini ya, plus 5 dikurangi 2 min 2 berapa jadinya? Min ketemu min plus ya, jadinya 5 ditambah 5 ditambah 2 dengan 7 ya, jadi ditambah 7j. Nah, kemudian yang ketiga min 4 min plus 2. Min 4 min plus 2 sama dengan berapa yuk? Ya, min 4 min 2 min 6. Nah, min 6k min 6k. Nah, inilah yang disebut dengan resultannya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari panjang atau besar vektor A min B. Ya. A min B sama dengan. Nah, kalau yang ini sama anak-anak ya, jadi kalian tinggal akarkan, di mana sama seperti yang tadi, xi kuadrat ditambah yj kuadrat ditambah zk kuadrat. Kita tinggal masukkan nilainya. Akar min 1
kuadrat ditambah Y-nya 7 kuadrat ditambah min 6 kuadrat kan-nya ya. Min 1 dikali min 1 ke 1 ya. 1 plus 7 kali 7 49. Kemudian plus minus 6 dikali minus 6, min kali min ingat plus ya, jadi 6 dikali 6 36. Yuk tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 49 50, 50 ditambah 36 8 ya, akar dari 80. Ya, inilah hasilnya, atau inilah yang disebut dengan panjang vektornya. Ya, panjang atau besar dari vektor. Oke, sudah anak-anak. Jadi inilah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini ya. Jadi untuk yang 3 dimensi ataupun yang 2 dimensi mungkin yang kalian agak susah itu di operasi min dan plusnya. Jadi pelan-pelan aja ya. Jadi ibu sudah jabarkan cara-caranya. Jadi silahkan kalian pelajari baik-baik, mudah-mudahan dimengerti anak-anak ya. Sekianlah pembahasan kita mengenai vektor satuan untuk yang 2 dimensi dan yang 3 dimensi. Semoga anak-anak paham. Kita kembali bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Terima kasih.